ini dari investigasi yang dilakukan oleh WHO dan ECDC. Dan kenapa kemudian ini menjadi berita, karena ya kematiannya yang terjadi begitu cepat ya. Jadi saya menyebutkan tadi bahwa penyebab dari penyakit yang HPS yang diderita oleh 3 orang tersebut adalah Andes virus. Jadi Andes virus ini adalah jenis langka, jadi sangat jarang ditemukan jenis yang langka dari hantavirus ya. Dan kenapa menjadi perhatian, karena Andes virus ini adalah satu-satunya hantavirus yang punya potensi penularan antar manusia. Nah, ini kenapa kita harus berhati-hati, karena ada potensi penularan antar manusia dari Andes virus yang merupakan strain yang langka dari hantavirus. Oke. Dan diduga paparan awal dari kelompok klaster ini adalah terjadi di Argentina sebelum pesawatnya berangkat. Ini kronologisnya ya. Pak Jaya sebetulnya punya yang lebih lengkap lagi karena beliau punya data yang banyak ya. Jadi 1 April ada satu pasangan orang Belanda naik kapal pesiar ini MV Hondius di Argentina setelah melakukan tour bird watching. Bird watching itu mungkin melihat burung di taman burungnya, sebagaimana misalnya kita ke Taman Mini Indonesia Indah itu ada taman burung di situ ya. Tapi bukan burung nih penyebabnya tikus ya. Oke. Lalu tanggal 6 kemudian sampai 28 April nih ada demam, dan setelah demam sekian hari terjadi pneumonia dan langsung ARDS berat. Dan kemudian 2 Mei hasilnya positif hantavirus. Tanggal 5-6 Mei kemudian dari whole genome sequencing hantavirusnya adalah jenisnya Andes virus ya. Jadi ada 8 kasus, 3 terkonfirmasi yang saya ulangi lagi, dan ketiga-tiganya meninggal. Dan kemudian WHO melakukan tracing terhadap lebih dari 80 penumpang, dan ini investigasinya terus berlangsung, dan hingga saat ini dikatakan tidak ada lagi dari mereka yang meninggal begitu ya. Tapi semua sudah diinvestigasi. Nah, apa itu hantavirus? Hantavirus adalah keluarga virus RNA yang dibawa oleh rodensia. Rodensia itu binatang pengerat. Dalam hal ini adalah tikus yang mampu menyebabkan penyakit berat pada paru yang disebut HPS, hantavirus pneumonia syndrome. Atau gambaran klinis lainnya ada utamanya di ginjal yang disebut sebagai HFRS. H-nya itu hanta, H-nya itu hemorrhagic, F-nya fever, R-nya renal, S-nya sindrom. Jadi hemorrhagic fever renal syndrome. Dan biasanya karena kejadian memberatnya ini cukup cepat, jadi tetapi masa inkubasinya lama. Masa inkubasinya itu bisa dari 1 sampai 6 minggu. Nah, jadi karena masa inkubasinya lama ini terlambat terdiagnosis ya. Apalagi kita tahu bahwa infeksi virus ini gejala awalnya sama saja, baik influenza maupun adenovirus atau virus-virus lainnya. Ini biasanya ada demam, sakit kepala, nyeri otot, kadang-kadang ada mual atau diare. Ini jadi mirip sama infeksi virus lainnya, sehingga sering terlewatkan tentang hantavirus ini. Dan yang menarik adalah juga bahwa hantavirus ini bukan virus baru, jadi nggak usah kaget, karena sebetulnya sudah dikenal sejak tahun 1970-an. Waktu itu terjadi wabah di Korea. Nah, dan hantavirus ini dikeluarkan lewat aerosol ekskreta dari tikus, jadi bukan dari gigitan. Dan umumnya tidak terjadi penularan antar manusia. Yang penularan antar manusia hanya adalah jenis langka dari hantavirus yang disebut sebagai Andes virus. Nah, 2 gambaran klinis atau wajah klinis utama dari hantavirus saya ulangi lagi supaya ingatnya. HPS yaitu ada di paru karena hantavirus pneumonia syndrome. Lalu kemudian
Ini seringnya ada di Amerika, sementara yang ada di Asia atau Eropa adalah yang HFRS yang di ginjal ya, hemorrhagic fever renal syndrome. Jadi kasus-kasus yang ada di Indonesia, yang ditemukan di Indonesia ada sebanyak 23 kasus atau mungkin sudah lebih sekarang 24 barangkali ya. Nanti Pak Jaya yang akan menjelaskan. Ini semuanya gejalanya ada di ginjal. Ya, jadi hantavirus ini bukan virus tikus yang mudah menular antar manusia, kecuali jenis langkanya yang disebut Andes virus. Ya. Dan diagnosisnya sering terlambat karena menyerupai mirip dengue, mirip dengan leptospirosis, atau bahkan mirip dengan pneumonia virus. Ini bagaimana hantavirus ini menular? Jadi tikus yang terinfeksi sendiri dia tidak sakit. Jadi tikusnya sehat-sehat saja. Dia hanya menjadi reservoir yang sifatnya alami dan dia nggak ada gejala karena dia nggak sakit. Nah, tetapi tikus ini kemudian akan mengeluarkan ekskrekta berupa urin, feses atau saliva. Yang mungkin kalau ada di gudang atau ada di atap rumah atau di sudut-sudut rumah ini, kalau dibiarkan lama-lama menjadi kering, kemudian karena dia kering menjadi aerosol bareng dengan debu ya, sehingga bisa ini tersirkulasi di ruang tertutup dan bahkan bisa terhirup oleh manusia. Jadi jalur utamanya adalah terhirup, jadi kita menginhalasi aerosol dari kotoran tikus tadi yang mengandung virus. Ada beberapa area dan kegiatan yang berisiko tinggi. Pertama, gudang atau rumah tua. Ini adalah area atau kondisi kalau kita berkegiatan di gudang, di rumah tua, atau di tempat-tempat yang pasca banjir. Bukan saat banjir, kalau saat banjir mungkin lepto ya, tapi ini pasca banjirnya. Jadi pasca banjir tikus berkeliaran, dia membuang fesesnya atau urinnya atau salivanya. Tapi juga bisa di sawah atau di ladang. Dan di ruang tertutup lama. Jadi ini kan para dokter punya banyak rumah yang mungkin kadang-kadang tidak, atau rumahnya besar, ada sebagian ruangan tidak dipakai jadi tertutup lama. Ini mungkin selain gudang juga mungkin ada ruang tamu atau ruang tempat buku ya, jadi tertutup lama, mungkin ada tikus di situ ya, dan sudah lama tikus berdiam di situ, ada urinnya, ada fesesnya, ada salivanya. Nah ini hati-hati ya. Dan juga kegiatan yang bersiko adalah membersihkan sarang tikus. Nah kadang-kadang kita itu tahu di rumah kita itu sarang tikus tuh ada lubang di situ tempat tikus keluar masuk. Nah, ayo kita bersihkan. Nah ini hati-hati juga, tapi nanti saya jelaskan ya. Nah, jadi tadi saya menyebutkan ada strain dari hantavirus yang disebut dengan Andes virus yang dapat menular antar manusia. Ya, jadi Andes virus ini dapat menular melalui droplet. Jadi kita menghirup tadi karena terjadi aerosol dari bahan-bahan luaran dari luaran pembuangan dari tikus itu yang mengering ya. Tapi bisa juga kalau seseorang sudah sakit hantavirus ini yang Andes virus, ini bisa menularkan ke orang lain bukan dari hanya droplet batuknya, tetapi adalah dari cairan tubuhnya, termasuk dari saliva, urin, dan ASI. Jadi kalau perempuan terinfeksi lalu menyusui anaknya bisa menularkan Andes virusnya dari ASI-nya, atau terjadi karena aktivitas seksual. Ya, jadi memang beberapa klaster yang dilaporkan terjadi penularan Andes virus ini dari manusia ke manusia terjadi dalam satu keluarga. Nah, kita lihat kembali ini para dokter sekalian ya, ada dua tampilan klinis atau wajah utama dari hantavirus. Yang pertama HPS atau HCPS. Jadi kalau HPS hantavirus with pneumonia syndrome, kalau HCPS adalah hantavirus with cardiopulmonary syndrome. Jadi fase awalnya 3 sampai 5 hari ada demam tinggi, nyeri otot yang berat, ada nyeri letih atau Malaysia ya, lemah, nyeri kepala, kemudian juga ada gejala GI tract yaitu mual dan diare, dan setelah ini biasanya cepat sekali masuk ke fase-fase yang berat, ada
Kalau ke paru biasa mulai dengan batuk dan sesak, ini sangat progresif karena 24 sampai 48 jam dia terjadi perburukannya. Dan juga terjadi edema paru non kardiogenik, jadi ada shock ya, dapat meninggal setelah 1-2 hari kemudian. Dan ini angka kematiannya cukup tinggi, 30-40%. Ini HPS dan HCPS ini terutama di Amerika ya, di benua Amerika, jadi Amerika Utara sampai ke Amerika Selatan. Ya, tadi yang kita dengarkan kasus yang kapal pesiar itu kan kapalnya dari Argentina ya, Amerika Selatan. Oke, kalau yang di negara Asia atau Eropa ini biasanya tampilan klinisnya adalah sindroma HFRS, Hemorrhagic Fever Renal Syndrome. Fase awalnya 3-7 hari, ada demam yang mendadak, kemudian nyeri kepala hebat, nyeri punggung, nyeri perut, kemudian ada injeksi konjaktivanya memerah, wajahnya juga memerah atau flushing ya. Lalu terjadi fase vaskular renal, jadi terjadi hipotensi karena terjadi kebocoran vaskuler, juga terjadi akut kidney injury dan dengan gejala oliguri, kemudian ada perdarahan juga, dan ini bisa berat bisa ringan. Tetapi angka kematiannya lebih kecil ini daripada Andes virus, angka kematiannya hanya 1-15%. Nah, mengapa diagnosisnya sering terlambat? Jadi kita lihat lagi nih paparannya di hari 0 ya, tapi inkubasinya ini yang lama, bisa 1-6 minggu. Ini kalau 6 minggu itu ya lebih dari 40 hari ya, tapi rata-rata dikatakan 2 minggu, fase demamnya 1-5 hari, perburukannya 4-10 hari, bahkan ada yang kalau yang Andes bisa 2 hari saja ya. Nah, jadi di paparan pertama berkontak dengan kotoran tikus tadi atau dengan aerosol dari kotoran yang mengandung virus, lalu ada masa inkubasi, tidak ada gejala sehingga tidak terdeteksi, ini bisa sampai 6 minggu, 40 hari lebih. Lalu kemudian bisa juga setelah itu setelah masa inkubasi ada fase demam, ada mialgia, mual diare, ini mirip dengan flu biasa, makanya orang sering tidak memikirkan ini. Tetapi kemudian beberapa hari terjadi batuk, sesak nafas, edema paru, atau pada hemorrhagic fever renal syndrome terjadi AKI ya, akut kidney injury, lalu shock dan kritis. Jadi yang menjadi pitfall secara klinikal adalah bahwa fase awalnya mirip infeksi virus biasa. Pasien dan bahkan dokter sering tidak waspada sampai perburukan tiba-tiba terjadi dalam 1-2 hari berikutnya. Jadi mungkin ada beberapa petunjuk. Pertama, dari anamnesis mungkin bisa kita tanyakan riwayat paparan dengan tikus atau berkegiatan di tempat-tempat yang mungkin ada tikusnya, dan ada pola trombositopeni, jadi trombositnya rendah dan perburukan di paru atau di ginjalnya itu tidak proporsional. Jadi artinya terlalu cepat. Jadi ini kalau ini terjadi pertimbangkan hantavirus. Jadi mungkin kunci petunjuknya adalah dari anamnesis, ada riwayat paparan virus dari DPL, ada trombositopeni, terjadi perburukan dengan cepat yang tidak proporsional, pertimbangkan ini adalah hantavirus, dan kalau dia memburuk sebaiknya segera dipindahkan ke ICU, jangan ditahan di ruang biasa. Nah, diagnosis dengan hantavirus ini memang terjadi tumbang tindih dengan atau diagnosis banding dengan denggi, lepto, dan pneumonia berat ya. Ini bila ada tadi saya sudah menyebutkan ada kombinasi ini dari kita curiga ya, ada kombinasi demam, ada paparan tikus, ada akut kidney injury, ada trombositopeni, dan distress pernafasan tidak proporsional atau shock yang terjadi dengan cepat, pikirkanlah ini hantavirus ya. Kalau dengan denggi kan sama-sama ada demam, sama-sama ada dengan trombositopeni dan mialgia, tapi pembeda utamanya pada denggi ada rash ya, ada ruam-ruam dan NS1-nya positif, ada hemokonsentrasi dan leukopeni juga.
Sedangkan pada leptospirosis, walaupun ada sama-sama demam, nyeri otot, haki, dan ikterus, tetapi pembeda utamanya adalah lepto. Ini ada kontak dengan air banjir, ada well disease, dan juga uji RDT-nya terkonfirmasi lepto. Sementara kalau pneumonia yang berat, sama-sama demam, sesak, infiltrat di paru, tapi untuk untuk pneumonia yang berat yang biasanya karena virus maupun bakteri, tidak ada paparan dengan tikus yang jelas, dan kalau dia bakteri terdapat respon dengan antibiotik. Tapi memang jangan jadikan hantavirus ini diagnosis yang pertama, tapi pikirkan juga bila ada kombinasi di atas ya. Jadi bagaimana dengan hantavirus di Indonesia? Ya buktinya kita punya ya. Jadi sudah ada sejak tahun 1980-an ini studi awal menunjukkan bahwa ada bukti serologi hantavirus pada manusia dan rodensia di Indonesia yang pertama kali dilaporkan. Jadi tahun 1980-an ya. Lalu di tahun 2004 dilaporkan terdeteksi sel hantavirus pada rodensia, pada binatang pengerat ini, pada tikus ya, tapi tidak pada manusia, dan distribusi ini luas karena tikus yang di rumah. Ini yang diperiksa tikus yang di rumah ya. Jadi tahun 2004 sudah dilaporkan tikus-tikus di Indonesia itu ditemukan hantavirus. Lalu tahun 2019 juga kemudian ada bukti molekuler dan serologi, tetapi kasus klinis yang terdokumentasi sangat terbatas, dan ada laporan penemuan spesies baru hantavirus di Banten, di Serang ya, di Serang ya. Ini Dr. Hadi Wijaya ini ada di Serang. Jadi jangan kita mengatakan bahwa tidak ada hantavirus di Indonesia hanya karena jarang terdiagnosis. Kemungkinan besar sih underdiagnosis ya. Ya, Prof, pengamatan 3 menit lagi gitu. Oke, baik. Jadi saya kembali mengatakan bahwa per 8 Mei 2026 ternyata hingga sudah ditemukan sejak Juli, tapi 2024 ada 23 kasus terkonfirmasi hantavirus di Indonesia. Di Jakarta, di Jogja masing-masing 6 kasus, Jawa Barat 5 kasus, 1 kasus di Sulawesi Utara, NTT, Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur, dan Kalimantan. Dan hasilnya waktu yang 5 kasus di 2026, 4 negatif, 2 masih menunggu hasil ya. Sedangkan sel virus sebagai penyebab ini lebih ringan sebetulnya dari Andes virus, menular dari tikus tapi tidak menular antar manusia. Kita kan ada nih yang sel virus yang ditemukan 2004, dan terutama kalau sel virus ini yang di Indonesia ini penyebabnya manifestasinya adalah yang di Indonesia semuanya hemorrhagic fever with renal syndrome ya. Dari 23 pasien, 3 pasien meninggal, sementara yang lainnya sembuh. Jadi bagaimana menularnya? Tikus terinfeksi, ada ekskretanya, ada aerosol debu, dan jalur utamanya adalah terhirup begitu. Ini alur pikir kalau di IGD ya, ada demam akut berat, ada mialgia, ada sesak, akit, trombosit. Nah, anamnesisnya tanyakan apakah ada kemungkinan tikus di rumah, di tempat kerja, di gudang, ruang tertutup, banjir, kerja lapangan, atau perjalanan ke Amerika Selatan. Lalu segera berikan oksigen, untuk juga cairan vasopresor, dan siapkan ICU. Tapi pikirkan DD-nya dengan denggi, lepto, dan pneumonia berat, dan koordinasikan dengan segera mengirim spesimen ke Litbangkes, ke BBLK, dan juga segera laporkan ya. Ini pada waktu saya sedikit lagi saya cepat saja anamnesisnya kepada pasien, apakah ada tikus di rumah, apakah bersihkan gudang dan ruang tertutup, ada riwayat begitu, atau aktivitas di sawah di ladang ya. Kemudian juga lihat dari darahnya trombositopenika, apakah kreatinin dan juga meningkat, fungsi hatinya bagaimana, cek elektrolit, periksa ronsen torak dan USG,
dan juga analisis gas darah, dan konfirmasi bisa diperiksa IgM, IgG, serologi ya, dan RT-PCR juga ini. Kemudian juga bisa bahkan immunohistochemistry, dan koordinasi dengan lab BBLK atau BTK atau Litbangkes ya. Nah, ini tata laksana suportifnya tentu saja di bidang respirasi, beri oksigen, monitor saturasi yang ketat, persiapkan non-invasive ventilator, bahkan mungkin mechanical ventilator, hindari overload cairan pada HPS, cairan kristaloid untuk sirkulasinya, vasopresor, siapkan ECMO barangkali di renal, kemudian monitor input-output yang ketat, koreksi elektrolit, dan barangkali juga perlu RRT atau dialisis bila terjadi kidney injury yang berat. Jangan tunggu hasil lab bila ada terjadi shock dan hipoksia. Kalau juga terjadi infeksi sekunder karena bakteri, berikan antibiotik empiris dan tentu saja segera rawat di ICU. Dan pencegahan di fasilitas kesehatan untuk hantavirus biasa yang non-Andes, ini kewaspadaan standar sebagai prinsip dasar. Siapkan sarung tangan, pakai masker saat merawat kasus suspek. Tidak perlu sebetulnya isolasi kasus airborne ya kalau yang HPS ya, karena dia tidak menular antar manusia. Cuci tangan dengan sabun, betul, pembuangan sampah klinis sesuai prosedur. Jadi memang risiko penularan antar tenaga kesehatan ini sangat rendah kalau hantavirus, kecuali yang Andes virus ya. Kalau Andes virus ini kewaspadaan ekstra nih, karena ada penularan antar manusia, pasien diisolasi, APD-nya lengkap, kemudian pakai N95 dan lain-lain, investigasi segera. Karena Andes virus ini satu-satunya hantavirus dengan penularan antar manusia. Ini pesan edukasi 3 langkah pencegahan. Tutup akses yang pertama. Tutup celah dan lubang di dinding lantai atap. Ya, kalau biasanya ini tikus di sana, di celah-celah, di lubang-lubang. Simpan makanan dan wadah tertutup rapat. Kelola sampah rutin, jangan biarkan menumpuk. Perbaiki saluran air dan atap yang bocor. Kendalikan tikus dengan ya segala macam caranya ya. Kemudian juga lakukan pembersihan dengan aman. Jadi kalau Anda punya gudang atau tempat-tempat ruangan yang Anda pikirkan ini adalah sarang tikus, kalau Anda ingin membersihkan setelah ini, buka dulu ruangannya, biarkan ada ventilasi minimal 30 menit, tapi jangan lupa Anda pakai masker dulu ya. Pakai masker, pakai sarung tangan, dan ketika membuka gudang, melihat gudangnya kotor, banyak debu, lalu semangat menyapu, nggak boleh. Semangat bersihkan pakai kemoceng, itu nggak boleh. Tapi yang harus dilakukan adalah semprotkan disinfektan, bikin ruangan menjadi basah ya, sehingga tidak terjadi aerosol, barulah kemudian dibersihkan. Ya, jadi nggak boleh tuh langsung disapu keringnya, divakum, karena aerosolnya sangat berbahaya. Jangan lupa pakai sarung tangan dan masker, cuci tangan setelah selesai. Ini ada beberapa mitos dan fakta. Kalau ada tikus di rumah pasti kena hantavirus, tidak selalu begitu ya, karena risiko terkait dengan inhalasi pembuangan tikus, itulah faktor risikonya, bukan sekedar melihat tikus. Risiko meningkat saat membersihkan area yang tertutup lama. Lalu kemudian hantavirus menular seperti COVID, itu juga mitos. Tidak menular dari orang ke orang. Yang menular dari orang ke orang hanyalah Andes virus, bagian jenis strain yang sangat langka dari hantavirus. Gejala awal hantavirus langsung khas dan mudah dikenali, ini juga mitos, karena sesungguhnya gejala awal tidak khas, mirip semuanya dengan flu biasa seperti demam, mialgia, dan mual. Dan mitos juga nggak boleh dilakukan tuh